Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilbis Andika Septiansah, NIM 530 2022 0028. Saya di sini akan mempresentasikan UAS mata kuliah Tafsir Pertengahan Modern yang diampu oleh Bapak Ulfi Putrasani. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema tafsir An-Nadm Duror fi Tanasub karya Al-Bikai. Selamat menyaksikan. Nama lengkapnya adalah Burhan Ad-Din Abu Al-Hasan Ibrahim bin Umar bin Hasan Al-Robat bin Ali bin Abi Bakar Al-Bikai Al-Qarbawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Nah, panggilannya adalah Abu Hasan. Beliau lahir di Girbah, Ruha di daerah Al-Bikai, Lebanon pada tahun 809 Hijriah atau 1406 Masehi. Nah, beliau merupakan lembah di Lebanon di antara Balbaka, Hamas dan Damaskus. Nah, beliau Al-Bikai lahir dari keluarga Bani Hasan yang mana kedua orang tuanya hidup dengan sangat sederhana dan tidak memiliki kekayaan. Beliau sejak kecil tumbuh di bawah pengawasan kedua orang tuanya. Beliau mulai belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dari pamannya sendiri, yaitu Ahmad bin Hasan Al-Rubat. Kelebihan dan kecerdasannya sudah tampak atau muncul ketika beliau masih kecil. Terlihat dari kemampuan menghafal Al-Quran ketika beliau berusia 10 tahun dan menguasai berbagai macam keilmuan. Nah, pada tahun 821 Masehi, ketika Al-Bikai berumur 12 tahun, keluarganya diserang oleh kelompok Bani Muzahim yang menyebabkan ayah dan pamannya wafat. Selain itu, ia juga tidak diperlakukan dengan baik oleh masyarakat setempat. Nah, hal ini memutuskannya untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya tersebut. Setelah itu, beliau Al-Bikai diasuh oleh kakeknya yang bernama yaitu Ali bin Muhammad Al-Silmi. Mereka pergi ke Damaskus yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam. Nah, di tempat ini ia mulai memperbaiki keadaan rohani dan budi pekertinya, serta belajar banyak ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang didapatkan diantaranya yaitu ilmu qiraat, ilmu syariat, bahasa Arab, dan lain-lain. Beliau belajar ilmu-ilmu tersebut dari ulama terkemuka di Damaskus. Pada tahun 827 Hijriah, ibunya meninggal dunia. Kemudian ia melanjutkan perjalanan mencari ilmu ke berbagai negara seperti Al-Qudsi, Mesir, dan Hijaz. Al-Bikai meninggal di Damaskus pada malam Sabtu bulan Rajab tahun 885 Hijriah dan dimakamkan di Al-Marhiyah. Dalam perjalanannya untuk mencari ilmu pengetahuan, Al-Bikai menemui banyak guru. Nah, pembelajarannya terhadap ilmu-ilmu Al-Quran diawali dengan belajar ilmu qiraah di bawah bimbingan Ibnu Al-Jazari, seorang ahli qiraah dari Suriah. Selanjutnya beliau mendalami berbagai ilmu agama dari berbagai ulama yang ahli pada masanya. Di antara ulama yang pernah menjadi gurunya beliau, yang pertama itu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus ada Al-Taj bin Bahadir yang ahli dalam bidang fikih dan nahwu, terus ada Al-Taqi Al-Hushani ahli bidang hadis dan fikih, ada Al-Taj Al-Ghorabili ahli hadis sekaligus sejarawan. Terus ada Abu Al-Fadil Al-Maghribi ahli di dalam bidang fikih. Nah, selama mencari ilmu di berbagai negara, beliau berhasil menulis karya tulis dalam berbagai cabang ilmu. Di antaranya karya-karya beliau yaitu ada Al-Ibaha fi Syarhi Al-Ibaha. Nah, karya ini dikarang ketika beliau berusia 12 tahun. Terus ada Ahsan Al-Kalam Al-Muntaki min Zami Al-Kalam. Terus ada Akhbaru Al-Jalat fi Fat Al-Bilad. Terus ada Al-Idrak fi Al-Fani Al-Ihtibak
Ada Asad Al-Bika An-Naisah fi Mu'tadi Al-Muqaddasah. Ada Al-Istishad bin Ayat Al-Jihad, dan terakhir ada Nazmu Al-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa Al-Suwar. Di sini merupakan kitab tafsir. Al-Bikai menulis kitab tafsir Nazm Al-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa Al-Suwar pada bulan Sya'ban 861 Hijriah sampai 7 Sya'ban 875 Hijriah di Kairo, Mesir. Nah, pada proses penulisannya menghabiskan waktu selama 14 tahun. Penulisan kitab ini membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan perenungan untuk menemukan hubungan ayat dengan ayat atau surah dengan surah atau munasabah. Nah, kitab ini memuat tentang munasabah antar ayat dan antar surah dalam Al-Quran. Beliau menulis kitab ini karena memiliki beberapa alasan atau yang melatar belakangi. Pertama, susunan ayat dan surat merupakan salah satu kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa yang masih sedikit diungkapkan oleh para ulama yang mendalami Al-Quran. Mengingat hal tersebut, pemahaman mengenai munasabah itu sangat membantu dalam memahami Al-Quran dengan benar. Yang kedua, meskipun telah ada beberapa karya yang membahas tentang munasabah seperti Al-Tahrir wa Al-Tanwir li Aqwal Aimah Al-Tafsir fi Makna Al-Kalam Al-Sami karya Ibnu Al-Naqib. Nah, tetapi masih sedikit dan kurang memadai dalam menjelaskan kepaduan tiap bagian dalam Al-Quran. Kitab tafsir Al-Bikai secara jelas menyebutkan bahwa pembahasannya adalah mengenai munasabah dalam Al-Quran. Kebanyakan dari ulama sepakat bahwa karya Al-Bikai ini merupakan karya yang membahas munasabah yang paling lengkap dibandingkan dengan kitab munasabah lainnya. Dalam kitab tafsirnya, Al-Bikai membahas 7 macam munasabah. Di antaranya yaitu keterkaitan nama surah dengan tujuan surah, terus keterkaitan surah dengan surah yang lain, keterkaitan kalimat dengan kalimat dalam satu ayat, keterkaitan ayat dengan ayat yang lain dalam surah, terus keterkaitan kandungan ayat dengan penutup ayat atau fasilah, terus ada keterkaitan permulaan surah dengan akhir surah, keterkaitan akhir surah dengan awal surah yang setelahnya. Jika dilihat dari cara Al-Bikai menafsirkan Al-Quran dengan menguraikan kata demi kata dalam Al-Quran, dalam mencari munasabah, Al-Bikai melakukan perenungan yang sangat panjang dengan memahami makna serta asbab nuzulnya, asbab nuzul atau sebab-sebab turunnya jika ada. Maka metode yang digunakan oleh Al-Bikai termasuk dalam metode tahlili bil al-ra'i atau dengan akal, yakni menafsirkan Al-Quran dengan cara mendeskripsikan uraian-uraian makna yang terkandung dalam Al-Quran sesuai dengan urutan surah dan ayat Al-Quran dalam mushaf. Berdasarkan rasio atau akal. Kitab Nazm Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa Al-Suwar menggunakan sumber penafsiran bi al-ra'i, yakni sumber penafsiran yang berdasarkan akal. Nah, dapat dilihat pada penafsirannya ketika menguraikan
ayat atau perkata dalam ayat. Di sini Al-Bikai menjelaskannya dengan menggunakan pendapatnya sendiri, yakni hasil dari ijtihad beliau sendiri, Al-Bikai sendiri. Nah, terkadang Al-Bikai juga mengutip pendapat dari ulama lain yang untuk memperkuat penafsirannya. Demikian itu karena penafsiran yang dilakukan oleh Al-Bikai dalam kitab Tafsir Nazm Al-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa Al-Suwar ini didominasi oleh penjelasan munasabahnya. Sedangkan munasabah Al-Quran bukanlah hal yang tauqifi. Munasabah ini didapatkan melalui ijtihad dari mufasir, sehingga tidak heran peran akal banyak mendominasi pada penafsiran Al-Bikai. Kitab Nazm Al-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa Al-Suwar ini memiliki corak lugawi atau bahasa, namun tidak menutup kemungkinan terdapat corak lain yang ada dalam kitab tafsir Al-Bikai ini. Salah satunya adalah corak maqasidi. Meskipun corak ini tidak dijelaskan secara rinci maupun banyak cara istimbatnya dalam kitab Nazm Al-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa Al-Suwar, tetapi corak maqasidi di dalam kitab ini dapat mudah kita temukan ketika membahas nama surah dalam Al-Quran atau pada pembahasan keterkaitan nama surah dengan isi surah dan keterkaitan akhir surah dengan surah berikutnya. Dengan menggunakan redaksi Maqasiduha. Pada tafsir Nazm Ad-Durar fi Tanasub karya Al-Bikai, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama ada kehati-kehatian dalam menafsirkan Al-Quran, terus memudahkan mencari munasabah dalam Al-Quran, terperinci dalam memaparkan segi balagonya atau bahasanya, walaupun membahas munasabah akan tetapi penjelasan tafsirnya juga memahamkan pembaca. Terus ada konsisten menjelaskan munasabah antar ayat dalam satu surah dari segi makna, sehingga makna ayat menjadi kesatuan yang utuh atau yang tetap. Kekurangan dalam kitab tafsir ini yaitu terlalu panjang menjelaskan mengenai ayat atau kata-kata dalam yang ada di dalamnya, dan ada yang menyampaikan secara lugawi dan sastra. Ada kesenjangan dalam menjelaskan munasabah antara surah Al-Waqiah dengan surah Ar-Rahman. Di sini beliau hanya menyebutkan isyarat munasabah antara nama surah Al-Waqiah dengan kandungannya tanpa penjelasan mengenai keterkaitannya. Sekian dari saya, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.